warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi kelas 5. Pada kesempatan hari ini Bu Guru Wanti akan menjelaskan materi tentang batik tulis klasik. Silakan untuk disimak ya. Batik Indonesia telah berkembang sejak zaman dahulu sehingga jumlah motifnya cukup banyak, khususnya di Pulau Jawa. Hal ini dapat dilihat dari batik yang masih ada, yaitu batik klasik. Kemudian, apa pengertian batik tulis klasik? Ya, batik yang bercorak kuno mempunyai seni dan nilai sepanjang masa. Kemudian contoh batik tulis klasik, yang pertama ada motif parang rusak, yang kedua ada motif truntum gurdo, yang ketiga ada motif kawung picis. Kemudian untuk contoh gambar dari motif parang rusak, contoh gambar dari motif truntum gurdo, dan contoh gambar dari motif kawung picis. Selanjutnya, apa saja ciri-ciri batik tulis klasik? Ya, anak-anak, ini ciri-ciri batik tulis klasik, yaitu motif gambarnya berupa flora, fauna, dan alam semesta. Motif hiasnya digambar secara sederhana dan berulang-ulang. Kemudian motifnya memiliki makna dan filosofi sesuai penciptanya. Alam pikiran atau falsafah yang dianut penciptanya merupakan ungkapan perlambangan yang biasanya menjadi nama motif batiknya. Misalnya, alas-alasan, sidomukti, sidoluhur, dan kawung. Kemudian apa saja penggolongan motif batik tulis klasik? Yang pertama ada kelompok motif batik ceplok, yang kedua ada kelompok motif niti, yang ketiga ada kelompok motif kawung, dan yang keempat ada kelompok motif parang. Yang pertama, kelompok motif batik ceplok, yaitu motif batik ceplok disebut pula motif ceplokan. Motif ceplok tersusun menurut bidang segi 4, lingkaran, belah ketupat, dan kombinasi bentuk. Contoh motif ceplok yaitu ada kawung ceplok, sidomukti, sidoluhur, cepak warawari, cakar ayam, dan truntum. Selanjutnya untuk kelompok motif niti, yaitu golongan motif niti ini disebut juga motif anyaman karena variasi dari cara menyusun titik-titik sepintas selalu menyerupai anyaman. Kemudian contoh motif niti yaitu ada dapur tanjung, kembang bangah, sekar gambir. Selanjutnya kelompok motif kawung. Motif kawung adalah motif-motif yang disusun dalam bentuk bulat lonjong atau elips menurut garis diagonal yang miring ke arah kiri dan ke arah kanan secara berseling-seling. Kemudian untuk contoh motif kawung yaitu ada kawung picis, kawung brandy, kawung pribil, kawung cacah gori, kawung benggol, dan kawung sen. Selanjutnya untuk kelompok motif parang, yaitu motif parang tersusun dari deretan parang menurut garis miring atau diagonal. Asal mula motif parang ini diambil dari kata karang yang berarti kekuatan dan keteguhan jiwa seseorang. Contoh motif parang yaitu ada parang barong, parang kusuma, parang rusak, parang curiga, dan parang gapit. Ya, anak-anak, kita sudah sampai di penghujung materi. Terima kasih sudah belajar bersama dengan Bu Guru Wanti. Jangan lupa bisa dipelajari kembali. Kemudian jangan lupa untuk like video pembelajaran ini. Dan anak-anak bisa share ke teman-teman kalian, tentunya yang berada di kelas 5 ya. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.